Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Anggraini Kartika Devi, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 5 tahun 2024. Pada Learning Journal kali ini, saya akan menyampaikan tentang analisis isu kontemporer. Daya saing Indonesia di kancah global perlu ditingkatkan. Satu di antara aktor yang berperan ialah aparatur sipil negara. Pemahaman sekait isu kontemporer menjadi kunci penting agar ASN dapat mengatasi dinamika global secara efektif. Dunia bertumbuh, segala sesuatu berubah. Perubahan merupakan keniscayaan. Perubahan dapat terjadi pada berbagai aspek, yakni individu, keluarga, masyarakat pada level lokal dan regional, nasional, dan juga pada level dunia. Adanya perubahan tersebut menuntut individu untuk senantiasa siap siaga. Sebagai makhluk yang diciptakan sempurna, manusia dibekali dengan modal insani untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis. Human capital concept memandang bahwa manusialah bentuk modal secara konkret yang terrepresentasi pada pengetahuan, gagasan, kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Modal insani memiliki 6 elemen meliputi intelektual, emosional, sosial, ketabahan, etika moral, dan kesehatan fisik. Modal insani didayagunakan untuk menghadapi berbagai isu kontemporer yang kompleks, baik aspek sosial, lingkungan, politik, maupun teknologi. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, isu adalah masalah yang dikedepankan, sementara kontemporer merujuk pada konsep waktu masa kini. Mari kita lihat bahwa isu ialah masalah. Masalah yang terjadi dapat berupa perubahan, situasi, kebijakan, ataupun peristiwa. Isu-isu strategis kontemporer yang terjadi diantaranya ialah korupsi. Korupsi menjadi persoalan yang mengakar di Indonesia. Korupsi lekat dengan kebusukan, keburukan, dan ketidakjujuran yang terjadi akibat sifat tamak, moral lemah, gaya hidup konsumtif, juga faktor lingkungan. Selain itu, isu strategis kontemporer mereferen pada narkoba, radikalisme, money laundry, proxy war, dan kejahatan komunikasi massal yang menjadi hal yang akrab dalam kehidupan kekinian. Beragam isu tersebut sudah tentu harus dianalisis secara kritis dan objektif, sehingga dapat dirumuskan alternatif pemecahan masalahnya. Kita harus dapat mengidentifikasi sebuah isu. Apakah isu tersebut termasuk current issue yang merupakan isu saat ini yang perlu mendapatkan perhatian serta memerlukan penanganan sesegera mungkin? Ataukah isu tersebut merupakan isu berkembang yang berarti bahwa isu tersebut perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik? Publik sudah mulai menyadari adanya isu tersebut. Sedangkan yang terakhir adalah isu potensial. Apakah isu yang sekarang kita hadapi merupakan isu potensial yang belum nampak di ruang publik, tetapi sudah terindikasi dari beberapa instrumen yang ada. Ada cara yang ditawarkan untuk menganalisis isu secara komprehensif, misalnya dengan teknik tapisan isu berupa AKPK, aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan, serta USG, urgensi, seriousness, dan growth. Setelah itu, dilakukan lagi analisis secara mendalam terhadap isu yang telah memenuhi kriteria AKPK atau USG. Alat bantu yang dapat digunakan ialah mind mapping untuk menyekematakan keterhubungan dari tiap hal. Bisa juga melalui fishbone diagram untuk menganalisis dari penekanan hubungan sebab akibat. Atau terakhir, bisa menggunakan analisis SWOT untuk mengurai potensi dan tantangan yang akan dihadapi. Demikianlah, isu menjadi sajian sehari-hari yang acap membuat jengah dan lelah. Namun, sebagai individu dengan modal insani paripurna, kita tidak boleh abai apalagi apatis atas isu-isu yang ada. Kita harus mendekatkan diri pada isu tersebut dan turut terlibat secara produktif dalam bentuk tindakan konkret sesuai peran yang kita ambil dalam masyarakat, yakni aparatur sipil negara. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.